Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget buat SEO website, tapi kok ranking di Google kayaknya stuck di situ-situ aja, nggak mau naik sama sekali? Nah, kalau Anda ngerasain itu, Anda udah ada di tempat yang bener banget. Bikin frustrasi banget kan? Rasanya udah riset keyword, udah nulis konten capek-capek. Tapi hasilnya gitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi. Tenang, Anda gak sendirian kok. Ini masalah yang super umum. Dan di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas sampai ke akar-akarnya, apa aja sih penyebabnya. Oke, coba deh kita bayangin SEO ini tuh kayak lagi ngebangun rumah. Kalau peringkat website Anda mandek, kemungkinan besar nih, ada yang salah sama fondasinya. Atau mungkin struktur bangunannya. Atau bisa jadi mesin di dalam rumah digital Anda itu lagi bermasalah. Yuk kita periksa bareng-barang satu persatu. Pertama-tama, sebelum kita nyalahin diri sendiri, kita harus paham dulu nih medan perangnya. Ranking yang stagnan itu nggak selamanya murni salah kita loh, karena ada beberapa faktor dari luar yang emang bikin ini jadi tantangan. Yang pertama, algoritma Google itu ganti-ganti terus. Apa yang manjur kemarin belum tentu masih works hari ini. Kedua, saingan kita makin banyak dan makin ketat. Semua orang pengen ada di halaman pertama kan? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ingat ya, SEO itu lari maraton, bukan lari sprint. Perlu waktu, perlu sabar, perlu konsisten buat lihat hasilnya. Nah, sekarang yuk kita coba ngaca sedikit. Kita akan bedah 3 kesalahan paling umum yang mungkin aja terjadi di website Anda. Anggap aja ini kayak checklist buat diagnosis kesehatan website kita. Masalah nomor satu, dan ini yang paling sering terjadi, adalah soal konten. Kalau konten Anda itu tipis, informasinya dangkal, cuma hasil kopas sana-sini, atau dijejelin kata kunci secara paksa, ini namanya keyword stuffing, Google bakal langsung ngasih bendera merah. Sebaliknya, konten yang berkualitas itu pembahasannya dalam, bener-bener ngejawab apa yang dicari orang, dan ngasih sesuatu yang beda dari yang lain. Kedua, masalah on-page. Coba bayangin, judul dan deskripsi di hasil pencarian Google itu etalase toko Anda. Kalau judulnya ngebosenin, URL-nya acak-acakan, struktur heading-nya nggak jelas, ya mana ada orang yang mau masuk ke toko Anda. Jadi, kita harus poles setiap elemen ini biar kinclong di mata Google dan menarik buat calon pengunjung. Dan yang ketiga, ini dia ruang mesin dari rumah digital kita, masalah teknis. Website yang loadingnya lemot banget, tampilannya berantakan pas dibuka di HP, atau navigasinya bikin pusing 7 keliling, itu udah pasti bikin pengunjung kabur. Sebagus apapun konten dan dekorasi rumah Anda, kalau mesinnya bobrok, ya semuanya jadi sia-sia. Oke, udah cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara benerinnya. Yuk, kita bangun lagi fondasi SEO kita biar jadi super kokoh. Nah, ini dia nih, konsep yang benar-benar jadi kunci dari semuanya. Search intent atau niat pencarian. Ini harus jadi titik awal semua strategi konten. Jadi sebelum nulis, kita harus tanya dulu, waktu orang ngetik kata kunci ini di Google, mereka itu sebenarnya lagi nyari apa sih? Mau cari info, mau bandingin produk, atau udah siap mau beli? Jadi, kuncinya gimana? Pertama, coba deh fokus ke long tail keywords. Ini adalah frasa yang lebih panjang dan spesifik, jadi persaingannya biasanya lebih enteng. Terus, yang paling krusial, pahami niat di baliknya dan kasih konten yang unik. Jangan cuma ngulangin apa yang udah ditulis kompetitor. Coba tawarkan data baru, sudut pandang yang beda, atau solusi yang jauh lebih lengkap. Buat optimasi on-page, nih ada contekan cepat yang bisa langsung Anda pakai. Pastiin title tag-nya menarik dan ada keywordnya. Bikin meta description yang bikin orang penasaran dan pengen ngeklik. Terus, pakai heading text kayak H1, H2 itu secara berurutan, biar rapih. Dan jangan pernah lupa isi alt text di setiap gambar. Lanjut ke audit teknis. Nggak perlu pusing, Anda bisa mulai sekarang juga pakai alat-alat gratisan. Coba deh tes kecepatan website pakai Google Page Speed Insights. Pastikan 100% website Anda itu mobile friendly. Cek dan benerin kalau ada link yang rusak atau error 404. Dan yang paling wajib, pastiin sitemap Anda udah disubmit ke Google Search Console. Nah, ini membawa kita ke pilar penting berikutnya, otoritas. Yang bisa diwakilin banget sama kutipan ini. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Ini bener-bener berlaku pas kita ngomongin soal backlink, alias link dari website lain yang ngarah ke website kita. Jadi, ini bukan soal seberapa banyak link yang kita punya. Tapi soal dari mana link itu datangnya. Satu link dari website gede yang terpercaya,
itu nilainya jauh lebih tinggi daripada 100 link dari website gak jelas. Terus gimana caranya? Bisa dengan guest blogging, bangun hubungan baik sama influencer, atau bikin konten yang mahal, kayak riset original atau infografis keren, biar orang lain mau ngasih link secara sukarela. Ada juga loh strategi cerdik kayak broken link building, di mana kita cari link rusak di web lain, terus nawarin konten kita buat jadi gantinya. Cerdik kan? Oke, kita udah bongkar semua diagnosis dan juga solusinya. Sekarang pertanyaannya adalah, setelah ini, apa langkah konkret yang bakal Anda ambil? Yuk, kita balik lagi ke analogi rumah yang tadi. Dari 4 pilar yang udah kita obrolin, konten, on-page, teknis, dan otoritas, coba jujur deh. Pilar mana yang jadi fondasi paling lemah di rumah digital Anda sekarang? Coba jawab pertanyaan itu, dan Anda bakal langsung tahu persis harus mulai perbaikan dari mana.